terasa kita sudah memasuki kepada pertengahan semester. Nah, coba kamu renungkan sebentar, dari mulai kita bertemu pada pembelajaran pertama sampai dengan saat ini, kira-kira sudah sebatas mana ilmu yang bisa kamu perjuangkan. Tetap harus kamu ingat, apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu alami, itu adalah bekalmu. Oleh karena itu, Bapak harapkan kamu tidak pernah bosan untuk tetap belajar, dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Oke, jadi jangan pernah bosan, tetap ingat apa istilah yang sering disebutkan kepada seorang pendidik, yaitu long life education. Belajar sepanjang hidupnya. Apalagi kamu sekarang sedang belajar. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi. Kalau berbicara mengenai persamaan reaksi, kita ingat reaksi itu bisa terjadi apabila komposisi penyusunnya adalah sama. Seperti hukum Lavoisier yang mengatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Bagaimana kita menentukan? Bagaimana kita menunjukkan bahwa massa itu sama? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah anak kami dapat memahami bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Tetap harapkan dengan menggunakan waktu tepat waktu, pertahankan disiplin, dan kamu harus tetap semangat. Tetap bekerja dengan kemampuan sendiri, sehingga dalam keadaan bagaimanapun kamu tetap dapat bisa fokus dan meyakinkan diri bahwa anak kamu bisa. Dan aku, maka hari ini mari tetap kita belajar dengan baik. Salam Bapak, tetap semangat dan salam Islam. Baik anak kami, pada hari ini kita akan mencoba menyetarakan reaksi redoks. Dikatakan reaksi redoks berarti reaksi reduksi dan oksidasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara metode bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Nanti boleh kamu ingat-ingat kembali apa saja yang menjadi aturan-aturan dari bilangan oksidasi. Nah, bagaimana penyetaraan dengan bilangan oksidasi? Mari kita mulai. Baik, penyetaraan reaksi redoks. Kita mulai dari syarat suatu reaksi redoks dikatakan setara. Nah, apa saja syaratnya? Mari kita perhatikan. Suatu reaksi redoks dikatakan setara apabila yang pertama, jumlah atom-atom sebelum bereaksi atau sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sesudah bereaksi atau sebelah kanan. Jadi reaksi itu kan nanti dipisah oleh tanda panah. Maka jumlah atom sebelum tanda panah harus sama dengan jumlah atom setelah tanda panah. Lalu yang kedua, jumlah muatan sebelum bereaksi harus sama dengan jumlah muatan sesudah bereaksi. Jadi, muatan itu nanti ada muatan positif dan ada muatan negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, di kelas 12 ada dua metode yang dapat kita lakukan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya, ada dua metode. Yang pertama itu metode perubahan bilangan oksidasi atau kita singkat PBO. Dan yang kedua, metode setengah reaksi ataupun ion elektron. Namun pada kesempatan ini, kita akan membahas dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Baik, di dalam metode bilangan oksidasi, kita perhatikan. Dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode PBO, akan diminta dalam suasana asam. Nanti kita tambahkan H positif. Dan suasana basa, kita tambahkan OH negatif. Dan untuk mengimbangi penambahan H positif dan OH negatif,
nanti akan kita tambahkan H2O di ruas yang berlawanan dengan penambahan H positif dan OH negatif. Jadi artinya di sini, kalau H positif kita tambahkan di sebelah kiri, maka H2O nanti kita akan tambahkan di sebelah kanan. Karena ingat, di ruas yang berlawanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh penyetaraannya. Setarakanlah reaksi berikut dengan metode PBO dalam suasana asam. Berarti suasana asam ciri-cirinya ditambah dengan H positif. Nah, bagaimana untuk menyetarakan persamaan ini? Kita perhatikan cara-caranya. Yang pertama, setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti di antara atom Mn, atom O, atom C, atom O, yang mana dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau kita ingat di kelas 10, atom hidrogen atau H, atom oksigen, dia tetap bilangan oksidasinya. Maka di antara mereka, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah si Mn dan si C. Nah, langkah pertama tadi, setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita setarakan. Ingat, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Mn di sebelah kiri jumlahnya 1. Sedangkan Mn di sebelah kanan juga jumlahnya 1. Kalau dikatakan jumlah, lihat angka di depan dan di sampingnya, bukan yang di atas. Nah, sudah setara. Sekarang si C. C di sebelah kiri ada 2. Sedangkan ini di sebelah kanan, kita lihat di sini ya, sebelah kanan dia hanya ada 1. Maka untuk mengimbangi jumlah C di sini 2, di sini 1, maka atom C ini kita kalikan 2. Angka 2 letakkan di depannya. Oke. Setiap angka yang kamu kali nanti letakkan di depannya. Itulah langkah yang pertama, menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur tersebut dan tentukan perubahannya. Nah, menentukan bilangan oksidasi. Oksigen, bilangan oksidasi adalah -2. Jumlah oksigen ada 4. Berarti -2 dikali 4. Berarti -8. Total mereka adalah -1. Maka Mn ditambah -8 sama dengan -1. Ingat ya, Mn ditambah -8 sama dengan -1. Maka dapatlah Mn-nya 7. Kita lihat di sini, C2O4 2 negatif. O -2 dikali 4. Dikali 4 berarti -8. C ditambah -8 sama dengan -2. Maka dapatlah C-nya sebesar 6. Lalu lihat di sini, Mn. Mn dia sendiri, tapi dalam bentuk ion. Maka kalau dalam hal seperti ini, berapa jumlah ion, itulah bilangan oksidasinya. Lalu kita lihat pada 2CO2. Menentukan bilangan oksidasi tidak pernah diikutkan angka di depan. Koefisien nggak pernah. Tapi yang pernah diikutkan adalah indeksnya atau angka yang di samping. Nah, di dalam 2CO2, O-2, jumlahnya 2 berarti -4. Sedangkan C di sini ditambah dengan -4 sama dengan 0. Maka C kita dapat 4. Karena CO2 ada sebanyak 2 molekul, maka bilangan oksidasinya juga kita kalikan 2. Maka dapatlah dia positif 8. Nah, baru kita lihat. Tentukan perubahannya. Mn dari 7 menjadi 2. Berarti turun 5.
C dari positif 6 menjadi positif 8. Berarti naik sebanyak 2. Oke, sampai di sini bisa diikutkan ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah samakan kedua perubahan bilangan oksidasi. Ya, tadi si Mn turun 5, sedangkan si C naik 2. 5 dengan angka 2. Kita samakan perubahannya. Maka kita kali silang. 5 kita kalikan 2, sedangkan 2 kita kalikan 5. Nah, maka angka pengali ini berikan dia sebagai koefisiensi Mn. Karena Mn yang kita kali. Berarti angka 2 letakkan di depan si Mn. Angka 2 letakkan di depan si Mn. Nah, baru si C kita kali 5. Maka 5 letakkan di depan si C. 5 letakkan di depan si C. Karena tadi C di sini koefisiennya ada 2, maka kita kali 5, dapatlah dia hasilnya 10. Oke, bisa di sini. Kita lanjutkan. Yang keempat, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan kanan. Nah, ini tadi persamaan akhirnya. Ini persamaan akhir, maka kita tentukan muatan. Muatan itu adalah angka yang ada di atas kalikan dengan koefisien. Udah, angka yang di atas kita kalikan koefisien. Minus 1 dikali 2 berarti minus 2. Minus 2 dikali dengan 5 berarti minus 10. Maka total di kiri adalah minus 12. Selanjutnya, 2Mn2 positif ditambah 10 CO2. Sini positif 2. Dikali dengan 2, hasilnya adalah positif 4. Ini nggak ada muatannya, berarti 0. Dikali dengan 10, 0. Maka total di kanan adalah 4. Oke, berarti di sini minus 12. Di sini dia positif 4. Lalu langkah yang berikutnya, samakan muatan dengan cara menambahkan ion H positif sebanyak perbedaan. Udah, H positif ini kita tambahkan pada ruas yang lebih negatif. Udah, kalau menambahkan ion H positif, maka H positif kita tambahkan pada ruas yang lebih negatif. Minus 12 dengan 4, siapa lebih negatif? Maka lebih negatif dia minus 12. Maka ini kita tambahkan angka H positif sehingga hasilnya jadi positif 4. Maka kita tambahkan sebanyak 16. 16 ditambah minus 2 plus hasilnya adalah positif 4. Oke, saya ulangi. 16 ditambah minus 12 sama dengan positif 4. Maka hidrogennya kita tambahkan sebanyak 16. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, samakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O. Ingat yang tadi di depan, hidrogen kita tambahkan pada ruas yang berlawanan dengan si H positif. Kalau H positifnya ada di kiri, maka hidrogennya kita tambahkan di kanan. Sebanyak dengan H. Kita lihat di sini, H itu ada 16. Sedangkan ini H2O. Nah, di sini hidrogennya sudah ada 2. Dikali berapa 2 ini biar 16? Otomatis dikali 8. Maka H2O yang kita tambahkan adalah sebanyak 8. Nah, sekarang kita periksa. Mn di kiri 2. Mn di kanan 2. Sudah setara. O di kiri 4 dikali 2, 8. 5 dikali 4, 20.
berarti 28. 10 dikali 2, 20. 8 dikali 1, 8. Berarti 28. Hidrogen, C dulu ya, sorry C. C-nya 2 dikali 5, 10. C-nya 1 dikali 10, 10. Sudah setara. Hidrogennya tadi sama-sama 16. Dan muatannya tadi sama-sama positif 4. Nah, itulah langkah-langkah yang digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Itu dalam suasana asam. Nah, ini dia dalam suasana basa. Ya, suasana basa, setarakan Al di kiri 1, di kiri 1, di kanan juga 1. N-nya 1, N-nya juga 1. Sudah setara. Dia perubahan bilangan oksidasi. Al karena dia unsur bebas, tidak ada kawannya, dan tidak ada muatannya, maka nilainya 0. Sedangkan N di sini positif 5. Al di sini positif 3. Sedangkan N di sini negatif 3. Maka lihat perubahan. 0 jadi 3, naik 3. 5 menjadi minus 3, turun 8. Lalu kita kali silang. Dapatlah ini persamaan terakhir. Ya, persamaan terakhir, baru hitung jumlah muatan. Jumlah muatan minus 3, karena di sini 0, di sini minus 8. Ya, ini dalam suasana basa, berarti penambahan OH. Maka penambahan OH dilakukan kepada yang lebih positif. Minus 3 dengan minus 8, maka lebih positif minus 3. Oke, maka kita tambahkan dia perubahannya. 3 minus 3 menjadi minus 8, berarti ditambah minus 5. Nah, setelah penambahan OH, tambahkan dia si H2O. Ya, tambahkan dia H2O. Kita lihat di sini. Oke. Di sini hidrogennya ada 5. Hidrogennya ada 5, sedangkan di sini hidrogennya ada 9. Maka siapa yang kekurangan hidrogen? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kurang berapa? Kurang 4. Nah, H2O sudah ada sebanyak 2. 2 dikali berapa biar 4? Maka dikali 2. Maka H2O yang kita jumlahkan adalah sebanyak 2. Nah, itulah dia langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana basa. Ingat, suasana asam ditambah H positif, sedangkan suasana basa ditambah dengan OH negatif. Baik, untuk memahami apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, Bapak berikan dia ada 2 contoh latihan soal. Latihan soal ini nanti kamu kerjakan dengan baik di buku latihanmu, dan nanti silahkan kamu kirim di Google Classroom. Nah, untuk refleksi, Bapak harap nanti kamu berikan karakter apa yang sudah bisa kamu tanamkan selama kamu mengikuti pembelajaran ini. Ya, karakter apa yang sudah bisa kamu lakukan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat kamu pahami dengan baik, dapat nanti menjadi bekal bagimu untuk melanjutkan apa yang kamu inginkan. Ingat, jika kamu sekarang belajar dengan tenang, belajar dengan santai, tidak memiliki tujuan, maka di akhirnya nanti kamu akan mendapatkan hal yang sama. Tidak ada tujuan yang memuaskan. Tapi, jika pada kesempatan ini kamu tetap berusaha, tetap bekerja keras, ingatlah ilmumu pasti akan bertambah. Usaha yang kamu lakukan tidak akan pernah memberikan hal negatif kepadamu. Jadi tetap semangat, tetap belajar dan tetap giat, serta jaga kesehatanmu. Selamat pagi.